Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada hari ini, saudara, kita akan boleh belajarkan firman Tuhan lewat 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Dengan bunyi demikian, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di mata masyarakat, laki-laki sering dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Dia sering dikatakan sebagai seorang yang hebat, tangguh, dan kuat. Nah, atas stigma ini, makanya tidak heran kita sering mendengar berbagai macam ungkapan bahwa laki-laki itu harus berani, dia harus kuat, dan sebagainya. Nah, inilah stigma yang sepertinya sudah melekat terhadap kaum laki-laki. Karenanya, ketika menjadi seorang laki-laki, maka ia harus terlihat dewasa, baik dalam perilaku, dalam sifat, dalam karakter, sehingga dia akan terlihat hebat dan kuat. Nah, mari kita melihat sedikit flashback, saudara, tentang keadaan dan situasi Korintus dan apa yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Kristen di sana. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, kota Korintus memiliki berbagai macam masyarakat yang terdiri dari pendatang-pendatang dari mana-mana saja. Nah, sebagai kota kosmopolitan yang heterogen, Korintus memiliki berbagai macam budaya dari daerah-daerahnya masing-masing. Karenanya, saudara, tidak heran jikalau saat itu seringkali terjadi konflik budaya, konflik sosial, ajaran agama, dan sebagainya. Dan ternyata pada saat itu pula terjadi degradasi moral yang cukup parah, di mana ada pelacuran, perselingkuhan, penyembahan berhala, dan seterusnya. Atas segala macam hal yang serba kompleks ini, tentu saja hal-hal seperti ini merupakan ancaman bagi jemaat-jemaat yang ada di Korintus, terkhusus bagi kaum laki-laki. Sebab ternyata banyak kaum laki-laki pada saat itu jatuh dalam dosa, saudara. Karena itu Paulus memberikan nasihat buat mereka, mengingatkan mereka, menguatkan mereka agar tetap teguh dan kuat di dalam iman mereka terhadap Yesus Kristus. Sebab jika kaum laki-laki, saudara, terkhusus bapak-bapak, hidupnya tidak benar, maka tentu saja ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga atau bagi anggota keluarganya, bagi generasi-generasinya. Sebab laki-laki adalah imam keluarga, laki-laki adalah kepala atau leader keluarga yang harus menjadi teladan bagi keluarganya. Nah, kita akan melihat, saudara, apa tugas kita selaku laki-laki atau selaku bapak di dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Yang pertama, saudara, saya mau katakan, laki-laki dia menerima tanggung jawab untuk memimpin keluarganya. Nah, saat kita melakukan perjalanan melalui hidup, kaum laki-laki atau bapak harus memastikan keluarganya tidak mengarah ke jalan yang salah, mengambil jalan yang salah, melewati pintu yang salah. Artinya, saudara, laki-laki atau kaum bapak, dia harus bertanggung jawab untuk tetap waspada, memastikan diri, memastikan keluarganya, untuk mengikuti firman Tuhan. Kita menerima tanggung jawab untuk memastikan rumah kita tetap berada dalam lingkaran firman Tuhan. Kita harus memperhatikan kehidupan rumah yang layak bagi Injil dan membagikan pesan Injil. Kedua, saudara, laki-laki harus berpegang teguh dalam iman. Hidup beriman itu adalah hidup yang melawan arus, saudaraku. Hidup yang bahkan harus menekan dan melawan kecenderungan manusiawi yang ada di dalam diri kita. Dan juga mengalahkan diri sendiri. Dan sepertinya ini merupakan hal yang sangat sulit, saudara. Saudara ingat apa yang dikatakan Napoleon? Ia bisa memenangkan peperangan yang besar, tetapi apa yang ia katakan kemudian? Ia mengatakan bahwa peperangan yang paling sulit, yang tidak pernah ia menangkan adalah peperangan melawan dirinya sendiri. Dan ini adalah merupakan tantangan buat kita, saudara. Mampukah kita melawan diri kita sendiri? Mampukah kita
boleh hidup dalam Tuhan? Mampukah kita untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara yang jawab sendiri. Nah, lalu yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini, laki-laki akan memimpin dengan berani dalam semua situasi kehidupan. Nah, dalam ayat tadi dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah andrizomai, artinya berani atau memiliki keberanian. Saudara-saudara, hari-hari ini ada kecenderungan umat seperti jemaat Korintus. Tidak sedikit orang yang tidak berani menegur saudaranya yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Akibatnya apa? Kemudian, saudara, akibatnya perbuatan dosa menjadi hal yang biasa-biasa saja. Mereka menjadi tidak takut lagi berbuat dosa. Saudaraku, saya mau katakan, kalau dosa dibiarkan, dosa akan seperti ragi yang berpengaruh cepat ke seluruh jemaat atau anggota keluarga kita. Ingat, peribahasa mengatakan nilai setitik akan merusak susu sebelanga. Disinilah kita harus berani berkata tidak terhadap dosa, saudaraku. Apapun konsekuensinya, kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Mari, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat, iman kuat, hati sehat, dan hidup menjadi berkat. Salam tangguh dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.